Ini tinggal masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Selamat pagi teman-teman. Sekarang hari Sabtu tanggal 30 September. Hari terakhir promo gratis ongkir sama diskon ongkir 13.000. Nah, mungkin video ini tayang besok hari Minggu, promonya sudah habis. Tapi tenang teman-teman, masih ada promo yang lainnya. Nanti di awal bulan Oktober ada promo khusus buat pembelian bibit kale. Promonya apa? Pokoknya teman-teman lihat aja nanti di status WA. Kalau nggak di status WA, di IG, cerita IG. Promo buat awal bulan Oktober sampai akhir bulan Oktober. Nah teman-teman, di video sebelumnya itu saya janji mau ngasih tahu cara perbanyak tanaman. Nanti saya kasih tahu. Tapi sebelum saya kasih tahu, mau update dulu nih. Setelah dikasih kompos racikan keluarga Asoy, di video sebelumnya itu belum terlalu rimbun si daun mintnya. Tuh sekarang 1 minggu kemudian udah rimbun banget. Daunnya udah mulai gede-gede. Cuman dikasih kompos racikan keluarga Asoy sama Eco Enzim. Ini ditanam di polybag ukuran diameter 30 cm. Wah, ini bahaya nih, kayaknya ada ulet nih. Harus cepet-cepet dipanen, kalau enggak nanti bisa habis semua daunnya. Tuh teman-teman, segernya. Lihat ke ujung sini, makin besar tuh daunnya, makin rimbun sampai ke bawah-bawah. Buat teman-teman yang mau order Eco Enzim sama kompos racikan keluarga Asoy, ready barangnya. Lanjut lagi, sebelum nanti stek-stek, mau liatin ini dulu nih. Udah bawa ini nih ke atap rumah. Ini tuh kacang tanah yang udah disangrai. Ini gula aren asli, ini garam, ini bawang putih, kencur, sama cabai rawit. Ini tebak ayo buat apa teman-teman? Ini rencananya mau petik sayuran yang ada di kebun atap rumah aja, mau dibikin karedok. Ini orang Sunda pasti tahu bumbu buat bikin karedok ini. Ini makanan enak menurut saya. Tapi mungkin menurut teman-teman yang udah pernah nyobain juga enak banget. Bener nggak teman-teman? Tulis di kolom komentar, enak nggak karedok itu. Nanti kita petik-petik sayurannya. Ada sorel yang udah rimbun lagi, nanti kita petik beberapa daunnya. Ada terong sebelah sini, nanti kita masukin. Tuh, terong-terongnya. Ada perkalean, nanti kita masukin, dibikin karedok. Ntar saya ulek dulu. Habis diulek nanti kita sambung lagi videonya. Nah ini bumbu karedoknya udah jadi, udah diulek tapi nggak terlalu halus. Jadi masih ada tekstur kacang-kacangnya. Pas nanti masuk ke mulut. Mau petik apa dulu nih? Ini amankan dulu si bumbu kacangnya. Kayaknya kita petik si terong dulu deh. Terong lalap, cari yang muda tuh, masih muda. Butuh sayur pergi ke pasar? Enggak, tapi butuh sayur petik di kebun sendiri. Mana lagi ya, kena aman nih kayaknya si terongnya. Ini kayaknya masih muda, tapi nggak apa-apa deh. Sebelah sini, ini udah kelewat tua, biarin buat benih. Dah cukup 4 biji. Lanjut kita petik daun sorelnya udah pada rimbun. Ini sayang banget kalau nggak dipetik daunnya, nanti dia tua nggak kemakan, sayang.
Sorel, kamu dipetik ya. Tumbuh lagi yang subur. Ini satu pohon ini kita gundulin, kita bikin karedok. Si red sorelnya udah gundul. Dapat segini dari satu pohon. Tuh masih banyak sorel-sorelnya yang lain. Lanjut, mau petik kale, tapi kayaknya kale curly aja deh, dikit. Atau enggak petik si kale purple yang di sana. Oh iya nih, kale red rubble yang di video sebelumnya itu masih kecil. Tuh, udah gede. 1 minggu berlalu dikasih kompos asoy. Belum masuk eco enzim, baru kompos asoy doang. Tuh, nanti ini bisa ngalahin si kale purple. Tuh, red rasiannya. Coba deh teman-teman lihat di video sebelumnya. Si ukuran kalenya baru seperti apa, tahu-tahu sekarang udah segede gini lagi. Siberian itu paling cepet. Ntar kita deketin dulu si Siberian. Tuh teman-teman, udah gede lagi. Ini nanti bisa ngalahin si kale purple nih, si Siberian ini. Mau petik ini aja deh, curly yang ini aja deh dipetik. Ini yang mudanya aja. Satu lagi. Ini curly yang ditanam dari anakan. Kurang bagus ya nanam curly dari anakan, beda nanam nero dari anakan. Lagi, dikit lagi deh. Sebelah sini. Apa si kale purple nih mau dipetik? Sayang ya kalau dipetik. Biarin aja dulu. Biarin dia cantik dulu. Lanjut sebelah sini. Ini tuh udah gundul, dipetikin aja. Ini si kale curly-nya nggak mau tumbuh gede lagi karena telat dipindah tanam. Ini kalau saya buat dimakan mentah, emang suka ngambilin daun yang muda-mudanya kayak gini. Tuh yang tuanya dibiarin aja kayak gini. Nanti ini udah gede, yang tuanya dipangkas. Ini telat dipanen jadi tua, jadi nggak enak. Ya sudahlah, mengering lah nanti mereka. Segini kayaknya cukup buat sarapan pagi ini sayurnya. Nanti saya mau cuci dulu, terus kita masukin ke bumbu karedoknya. Nanti kita makan online ya teman-teman ya. Tungguin, jangan kemana-mana. Sayurannya udah dicuci bersih, udah dikeringin, udah dipotong-potong. Ini tinggal masukin. Pelan-pelan, takut jatuh sayang. Ntar masukin dulu ya teman-teman ya. Udah jadi nih teman-teman. Ini mau dimakan pakai nasi, pakai proteinnya ini tahu sama tempe yang disangrai, nggak pakai minyak sama sekali. Dan tadi pagi udah bikin nasi liwet. Nasi liwetnya ini nih teman-teman. Tuh, ini tuh ada bawang putih, ada bawang merah, tapi kayaknya kekubur. Terus dikasih salam. Udah deh, ayo kita makan bareng-bareng. Kita makan online. Ini karena tangannya bekas ngebon,
pakai sendok aja, tapi kurang afdol ya kalau makan pakai sendok, tapi nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, Bunda, sorel itu dimakan kayak gimana? Sorel itu lebih enak dimakan mentah kayak gini. Mau dibikin karedok, mau dibikin salad, mau dicocol langsung pakai sambal, itu enak. Ada rasa asamnya sedikit, teksturnya mirip kayak selada. Pokoknya enak banget ini. Sayuran yang ditanam sendiri tanpa disemprot pestisida. Yang punya kale, yang punya sorel, yang punya terong, cobain bikin karedok. Karedok nggak harus melulu bahannya dari kubis, dari apa lagi, toge, timun, dari kale pun bisa teman-teman. Saya mau lanjutin makan dulu, mau sarapan pagi. Nanti habis sarapan saya kasih tahu stek beberapa macam tanaman, jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah. Selamat makan. Sarapannya udah beres teman-teman, dan lanjut saya mau ngasih tahu cara perbanyak tanaman yang dijual di toko keluarga Asoy. Ada dua cara teman-teman, dengan cara di stek dan dengan cara dipisah anakannya. Nah, contoh tanaman yang dipisah anakannya itu ada seledri, ada red sorrel, ada bawang batak, ada daun bawang, apalagi ya, ada konje, ada kucai, banyak teman-teman. Tapi yang lebih banyak itu tanaman yang gampang ditanamnya itu dengan cara di stek. Contohnya herbal Eropa. Herbal Eropa itu hampir semua tanamannya cara perbanyaknya di stek. Contohnya ini nih, si rosemary. Rosemary di stek. Thyme juga di stek. Sweet basil, terus red basil, apalagi teman-teman herbal Eropa. Pokoknya tanaman herbal Eropa rata-rata itu cara perbanyaknya di stek. Oregano kayak ini nih contohnya. Mint di sebelah sana banyak. Itu tanaman yang bisa diperbanyaknya dengan cara di stek. Selain tanaman herbal Eropa itu ada pohon-pohan, ada jinten. Ini jinten hijau, itu jinten parigata. Terus ada apa lagi ya, bayam Brazil, ada kenikir bisa di stek. Terus ada apa lagi ya teman-teman, telang itu bisa disetek. Pokoknya banyak banget tanaman yang bisa diperbanyaknya dengan cara disetek. Termasuk juga kale juga bisa disetek. Dari keluar anakannya itu bisa disetek, bisa ditancap-tancepin. Nah, lanjut saya mau kasih tahu caranya. Kita mulai dulu sama cara perbanyaknya dengan cara disetek. Contohnya apa ya? Contohnya ini aja ya, tanaman rosemary. Kita ambil dulu satu batang buat contoh di steknya. Aduh, mana nih, yang ini aja nih. Buat stek rosemary, pastikan si batang bagian bawahnya sudah berkayu seperti ini, kurang fokus. Nah, sudah berkayu seperti ini ya. Nah, daun bagian bawahnya dibuang sampai seperti ini. Ini kenapa daunnya dibuang? Supaya nanti tumbuh akar. Jadi tumbuh akarnya itu di sini nih teman-teman. Aduh, kurang fokus. Nah, ini nanti keluar akarnya. Rosemary-nya bisa ditanam di polybag buat pembibitan yang kecil kayak gini, atau mungkin tray semai ya, atau langsung ke polybag pembibitan kayak gini, ukuran 15, ini diameter 15 cm. Ini tuh gampang banget, cuman tinggal gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal ditancep-tancepin teman-teman. Tuh kayak gini doang nih. Disiram, jangan sampai medianya kering. Disimpan di tempat yang teduh.
disimpan di tempat teduhnya sampai berapa minggu Bunda? Biasanya sampai 2 minggu. Nah 2 minggu itu udah keluar akar. Ini belum 2 minggu nih, ini baru berapa hari ya, maulah mungkin ya, mau 2 minggu. Dilihat dari penampakan bibitnya, ini udah keluar akar tapi masih sedikit. Saya ada contoh bibit rosemary yang udah 1 bulan saya tanam nih teman-teman, tuh rosemary-nya tumbuh subur. Ini menggunakan media semai racikan keluarga Asoy. Jadi ini bukan sekam bakar semua ya teman-teman. Ini komposisinya tanah lembang, sekam bakar, dolomit sama kohe. Cuman perbandingannya 3:1. Jadi kelihatannya sekam bakar semua padahal bukan. Termasuk nih media tanam yang saya pakai buat pembibitan. Masih banyak yang penasaran, Bunda itu sekam mentah semua. Ini enggak ya teman-teman, enggak sekam mentah semua. Ini ada tanah lembangnya, ada kohenya. Cuman perbandingannya 3:1, jadi enggak kelihatan. Tapi ada nih, ada tanahnya, enggak full semua sekam mentah ya. Lanjut, apalagi nih teman-teman, tanam perbanyaknya cuman gini doang. Rosemary, thyme, oregano, peppermint, boh-bohan, pokoknya cuman ditancap-tancapin doang. Yang jelas medianya harus lembab, jangan sampai kekeringan. Kalau kekeringan nanti si stekannya malah jadi gosong, nggak tumbuh. Nah kita lanjut ke tanaman dengan cara diperbanyaknya, dengan cara anakan. Apa ya? Apakah si red sorrel atau bawang batak aja teman-teman. Saya ambil dulu bibitnya. Saya mau kasih contoh tanaman yang diperbanyaknya dengan cara anakannya tapi di bawah, bukan kayak kale. Kalau kale kan anakannya di atas, jadi masuknya ke dalam cara yang disetek ya teman-teman. Ini kita bongkar ya, kita perbanyak. Bawang batak ini pernah saya pakai buat dibikin sambal. Akhirnya ngerasain juga makan bawang batak. Nih umbinya ya teman-teman. Tuh. Kayak begini nih penampakan si bawang batak. Ini umbinya waktu itu saya bikin sambal aja. Dilempar-lemparin ke sambal. Tuh seperti ini penampakannya teman-teman. Nih udah dipisah jadi 1 2 3 4 5 tuh, jadi 5. Ntar bisa jadi 5 tanaman yang baru. Kucai sama kayak gini, seledri sama kayak gini, red sorrel, konje sama kayak gini cara perbanyaknya teman-teman. Intinya kalau setek tanaman kayak gini, habis disetek itu disiram, disimpan di tempat yang teduh dulu, jangan langsung terkena sinar matahari langsung teman-teman. Kalau pengen hasil setekannya jadi berhasil, maksudnya gampang kok perbanyak tanaman dari anakan atau dari setek. Ini lebih baik nanamnya dari stek atau dari anakan. Soalnya kenapa teman-teman? Lebih cepet dibanding nanam dari biji. Kalau nanam dari biji, nanam kucai itu lama banget. Kalau lama keburu teman-teman bosen, apalagi teman-teman yang baru belajar nanam secara organik, bisa jadi nggak semangat kalau kelamaan ya teman-teman. Betul apa tidak? Dah nih kayak gini, simpan di tempat yang teduh. Ini kalau bibit-bibit kayak gini saya simpan di tempat teduhnya minimal 2 minggu. Ini umur 1 minggu udah keluar akar baru. Terus untuk si rosemary umur 2 minggu baru keluar akar. 10 sampai 14 hari rosemary udah ngeluarin akar. Nah, untuk tanaman herbal Eropa seperti
time lebih lama lagi waktu adaptasi pas diperbanyaknya. Ini banyak yang di PHP-in sama si tanaman thyme ini, tapi menurut saya gampang kok nanam thyme ini. Ini buktinya teman-teman. Thyme, rosemary, oregano yang ditanam full organik. Nah teman-teman, kayaknya untuk video kali ini cukup sampai di sini. Tadi kita ngapain aja? Bukan kita ya, tadi saya habis petik-petik sayuran organik yang saya tanam sendiri, terus dibikin karedok. Terus barusan saya kasih tahu cara memperbanyak tanaman dengan cara di stek dan dengan cara kanakannya yang ditanam. Nah sebenarnya gampang teman-teman berkebun secara organik, nggak perlu ribet-ribet sama pupuk. Kalau saya pakainya kompos racikan saya sendiri, kompos asoy sama eco enzim. Tanamannya tumbuh subur seperti ini. Nah kalau ada yang punya ide buat next video mau ngapain, bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman.